Kuasa hukum Saka Tatal memberikan sebanyak 200 dokumen berisi bukti novum dan berbagai keterangan fakta persidangan sepanjang tahun 2016 dan 2017 ke pengacara Otto Hasibuan. Dokumen tersebut untuk membantu upaya hukum peninjauan kembali atau PK 7 terpidana lainnya. Titin juga mendesak agar kepolisian mencari tahu penyebab meninggalnya Vina dan Eki, apakah murni kecelakaan atau pembunuhan. Membuktikan bahwa bukan hanya Saka Tatal yang tidak terlibat dalam perkara ini, tapi 7 terpidana lainnya yang diancam ukuran seumur hidup juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tertuang dalam tuntutan ataupun putusan. Artinya novum itu juga akan diberikan kepada 7 terpidana lainnya. Hari Senin kemarin saya sudah bertemu dengan Bapak Otto Hasibuan. Bukan hanya novum yang 4 yang luar biasa, juga saya menyerahkan seluruh dokumen yang saya miliki. Kayaknya ada sekitar 200 dokumen yang baru saya serahkan ke Pak Otto Hasibuan. Dan dokumen-dokumen itu bentuknya ada dokumen-dokumen visual maupun dokumen-dokumen yang lain yang bisa diteliti oleh timnya Pak Otto Hasibuan. Jadi sekitar 300 yang bentuknya betul-betul visual. Jadi karena harapan saya yang 7 terpidana itu juga bisa lepas, bisa dibebaskan karena memang tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang. Nah, itu sangat membantu Bu untuk sangat membantu PK. Karena itu gini, ada beberapa TKP yang ditunjuk dalam tuntutan itu kan, mulai dikejar, kemudian dipukul di supply over tahun, kemudian kembali lagi ke depan SMP 11, di situ di showroom diperlakukan tidak manusiawi, dibunuh, diperkosa, kemudian dibalikin lagi. Nah, semua visual itu dalam bentuk visual itu sudah saya serahkan semua ke Pak Otto. Visual termasuk CD itu? Visual itu karena bentuknya CD gitu. Juga dokumen-dokumen pendukung lain yang bisa dikaji, ternyata pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di 2016, 2017 yang dituduhkan kepada 7 terpidana sekarang dengan Saka Tatal itu tidak pernah terjadi. Jadi kalau misalnya ada baut yang ada dagingnya berarti kecelakaan. Sekarang tinggal tugas dari kepolisian. Kecelakaannya itu karena apa? Kan saya selalu ngomong gitu. Apakah kecelakaan tunggal karena sebab kondisi kedua korban, atau kecelakaan itu memang ada unsur lain? Apakah karena kenakalan remaja, karena ada branding jaket ekstasi yang dipakai, atau sebab lain? Itu yang selalu katakan, kan bukan tugas saya juga untuk membuktikan ini kecelakaannya kecelakaan tunggal atau memang mereka dikejar terusnya kemudian setelah dikejar jatuh. Tapi siap ya Bu untuk membantu semua 7 terpidana ini ya Bu? Sangat siap, karena saya dari dulu juga meyakini 8 orang terpidana itu bukanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya dari dulu meyakini ini sebetulnya peristiwa kecelakaan, tinggal dicari tahu penyebabnya. Dan bukan urusan orang sipil sebetulnya, itu kan urusan institusi kepolisian. Sebetulnya kecelakaannya karena apa sih? Apakah memang anak ini kejar-kejaran, dikejar, kemudian setelah tergeletak ditinggal begitu saja? Karena kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena kan dari hasil visum juga udah